Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti itu masyaallah salihin sallallahu alaihi wasallam khususan ila mu'alif hadzal kitab. Syekh Nawawi Ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam khususan la ba'na umatina jatina sallallahu syaihna khususan ila ma'atina rasqiya malam. Alamihi wa asadihi wa ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-33. Babul i'radi anil jahilin. Bab tentang Oh, belum selesai yang kena kucing. Sampai mana kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'tibi indal mukhosamati. Yang bagi liman khosamahu ghairuhu. Yang bagi sepatutnya liman kedua wong khosamahu yang memusuhi ing man sapa ghairuhu liyane man aw naza'ahu fi amrin faqala ittaqillaha. Ini kalau kita dimusuhi orang, dicaci orang, kita hendaknya bisa mengajari dia, atau paling tidak kalau gak bisa ngomongi dia, ngomongin untuk diri kita sendiri. Marilah kita takut pada Allah sehingga kita tidak akan membalas. Kemarin yang saya sampaikan kayak kalau kita Ramadan, puasa Ramadan, kemudian ada yang goda kita, maka kita ucapkan dalam hati, ana so'imun, saya puasa, karena itulah saya tidak akan membalas. Itu kalau kita diajak musuhan. Au khoffi utawa wedya sapa sira Allah ing Allah, au raqib utawa merasa raqib itu apa? Raqib atid yang mengawasi atau melihat sapa sira Allah ing Allah. Au a'lam atau iklam atau ngerti sapa sira anallah ta'ala iku mutaliun. Zat yang memata-matai mutaliun atau yang ngawasi alaika ing atase sira. Au iklam anama takulu anama sak temene barang takulu kang ngucap sapa man tuktabu iku bakal dicatat alaika ing atase sira wa tu hasabu dan akan dimintai pertanggungjawaban alai ing atase ma. Kita mengingatkan bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, semua akan dicatat oleh Tuhan dan dimintai pertanggungjawabkan. Dulu kita masih ingat, Ustadz masih aliyah. Pernah satu kelas itu, biasalah di aliyah, agak bandelan. Kemudian kita nggak coretan di sekolahan. Apa istilah kita? Kayak protes begitu. Jadi tembok di sekolahan dicewat, ditulisi macam-macam. Alhamdulillah pas ketika itu Yai lewat. Kemudian kita semua dikumpulkan, kemudian yang kita ingat betul ketika itu kita diajari tidak pernah ada apapun yang kita catat yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita catat, itu semua akan terekam, terekod, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita diingatkan itu. Jadi ketika ada orang ngejak kelai, orang, kalau bahasa kita apa sekarang? Ada yang membuli kita, kita nggak perlu ngadeni, tapi cukuplah kita mengingatkan diri kita. Kalau bisa mengingatkan dia itu bagus. Kalau nggak iso, paling nggak mengingatkan diri kita bahwa apapun yang akan kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan dan terekod di perbuatan kita. Sehingga kalaupun kita harus membalas, itu kita akan membalas dengan sangat hati-hati karena kita tidak ingin bahwa balasan kita itu tidak benar. Au qala lahu qala Allah taala yaumata jitu. Yaumata jitu ing dalem dinane bakal nemu sapa kulo nafsin setiap jiwa ma ing barang amilat yang melakukan sapa kulo nafsin min khairin saking kebaikan. Nanti di akhirat apapun perilaku kita akan kita lihat. Gak usah nunggu ning akhirat,
di kehidupan kita aja, Facebook paling enggak sering membantu kita toh. Facebook telah membantu Anda untuk mengingatkan momen, kadang 10 tahun yang lalu kita nulis apa metu saiki. Itu Facebook. Apalagi rekod malaikat. Itu kan, coba kalau Anda lihat catatan Anda, update status Anda di sosial media, kemudian kita kumpulkan, kadang kita tuh kan mikir, kok iso ya biyen kita nulis begini? Menjadi aneh banget. Kan kadang kita mikir, kok bisa dulu kayak seperti ini? Bayangan kita dulu padahal kayaknya sudah bagus banget. Artinya kita itu sangat punya argumen ketika nulis. Tapi sekarang kita menjadi tidak punya argumen. Itu artinya kita bisa bayangkan nanti di akhirat. Kalau kemudian semua perilaku kita mulai kecil sampai kita meninggal, kemudian ditampilkan di depan kita. Tampilan itu kan tidak hanya di depan kita, toh. Itulah akan layarnya akan dilihat oleh seluruh makhluk. Betapa kalau kita kemudian nggak bagus, kita akan menjadi malu. Terus sekarang aja loh, kalau kemudian misalnya update status kita yang aneh, kemudian dibaca oleh teman kita, kadang kita malu. Loh, ini yang baca nanti kan bukan hanya teman kita. Seluruh, kalau di dalam hadis kan dikatakan, semua catatan kita nanti akan ditampilkan sehingga akan dilihat oleh seluruh makhluk. Masing-masing akan ditampilkan ini siapa, mulai kecil sampai dewasa, melakukan apa wae, yang pojokan, gelap-gelap. Dikira kita tidak terekod. Semua yang kita lakukan akan terekod dan nanti akan dipamerkan di depan para makhluk di akhirat. Karena itulah itu yang harus kita hati-hati, apakah perilaku yang akan kita lakukan itu benar, sehingga kita nanti tidak akan nyesel pada akhirnya. Awataku utawa hati-hati yo takuto yauman ing dalam suatu hari turjauna kang bakal dikembalikan sapa sira kabeh fihi ing dalam yaum inallahi taala. Atau marilah kita hati-hati nanti ketika semua akan dihadapkan pada Allah. Yauma dzalika aw nahwa dzalika minal ayati. Atau marilah kita mengingatkan semua itu ramalan barang asbaha yang menyerupai dzalika minal alfadi atau apapun lah, kalimatnya bisa macam-macam tapi intinya kita saling mengingatkan untuk tidak jatuh kepada perilaku yang tidak baik. Tidak jarang terjadi sekarang karena perbedaan, mungkin karena semangat, terlalu semangat, kadang beda paham dengan sangat mudah mencaci orang. Padahal kalau Anda belajar Madzhabul Arba'ah misalnya, nggak usah ada hadbal apa. Anda pernah belajar PKPBS? Masih ingat belajar bahasa Arab itu, kalau kita belajar nahwu, itu ada kelompok Kufah, ada kelompok Basrah. Jadi nahwu itu kan juga macam-macam mazhabnya. Ada kelompok Kufah, ada kelompok Basrah, ada kelompok ini macam-macam. Yang semua kemudian saling berbeda pendapat. Yang semua perbedaan itu ditoleransi di dalam nahwu. Ada misalnya kalau mubtada harus begini, pendapat yang satu mayoritas begini, tapi ada juga yang mengatakan misalnya mubtada dia harus begitu, dan itu ditoleransi juga. Artinya kan kalau kita belajar perbandingan mazhab, perbandingan banyak perbedaan pendapat yang kemudian masing-masing bisa difahami dan ditoleransi, sehingga kemudian karena kita paham bahwa begitu itu juga ditoleransi, bahwa ini juga boleh, bahwa ini juga tidak dilarang, maka kemudian kita paham, oh yang dilakukan itu begini, itu ditoleransi, oh yang itu dilakukan, sehingga kita menjadi paham. Nah, kadang kita karena nggak belajar begitu, seolah-olah pendapat itu cuma satu, dan satu itu adalah yang kita ikuti. Apapun yang kita tidak sama dengan kita, kemudian salah. Nah, celakanya kemudian yang tidak sama, kemudian kita dengan sangat mudah menyalahkan orang. Itu problem kita. Merasa kita kemudian merasa paling benar, dengan sangat mudah menyalahkan orang, bahkan kemudian menganggap yang lain neraka. Itu pas parah juga. Kayaknya surga itu dikapling dia, dan yang tidak sama dengan kita kemudian dianggap tidak surga. Aw ya ta'adda fa yaqulu sam'an wa ta'atan.
Au as'alu tau minta sapa ingsun Allah ing Allah atau fika ing taufik lidzalika. Au as'alullah al-karima lutfahu ing sifat welasnya Allah Subhanahu wa taala. Sumaya talatofu, kemudian berbuat lembut, latif, ultuf bina. Al-Quran itu paling tengah. Kalau dulu zaman cetakan dulu masih ingat, di tengah-tengah surat apa itu? Kahfi, ada biasanya dicetak lafaz warna merah. Falyatalatov. Falyatalatov itu ada di surat Al-Kahfi yang itu dianggap sebagai kalimat paling tengah antara awal dan akhir. Falyatalatov itu artinya bersikap moderat. Jadi artinya kan inti ajaran kita itu kan gitu toh, tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak kiri. Kita juga begini, sumaya talatov, kemudian bersikap moderatlah di mukhotabati man, untuk berbicara pada seseorang kola kang ucap sapa man lahu maring ma zalika ing mengkono ucapan. Kemudian setelah kita menimbang, kalau ada orang nyaji kita, ada orang kemudian membuli kita, maka kemudian kita diajarkan untuk berpikir sebelum menanggapi. Kira-kira perlu ditanggapi enggak ya? Kalau ditanggapi, bagaimana saya harus menanggapi sehingga kemudian saya juga enggak salah. Tidak jarang kemudian Ustadz kadang ngupdate status apa, muncul tanggapan yang aneh banget. Kita enggak kenal, dia juga mungkin juga enggak kenal kita. Kemudian mau tanggapan itu aneh. Aneh itu dalam maksud saya, kadang itu kemudian cenderung kecacian. Mencaci, kemudian ini apa salahnya? Kita nggak menyinggung dia, kita nggak kenal dia, kemudian tanggapan itu aneh banget. Kadang kita pikir, ya apa ya cara nanggapi? Nah, kita nggak perlu nanggapi dengan emosi, wong kita juga nggak kenal dia, toh. Ngapain kita harus berdebat dengan orang yang kita nggak tahu? Dia namanya juga nggak jelas. Biasanya nggak tidak nama asli, nama samaran. Fotonya juga nggak ono. Andaikan ada, biasanya fotonya gambar. Kalau nggak kembang, gambar opo. Jadi bukan foto seseorang. Itu kan kita akan mendebat sesuatu yang kita nggak pahami, nggak kita kenal. Kan beda kalau kita kemudian di kelas yang kita jelas tahu siapa teman diskusi kita. Kita di sosial media nggak tahu. Karena itulah kita nggak perlu terpancing emosi terhadap suara tanggapan yang nggak jelas. Nah, di sini kemudian kita dikatakan juga kalau ada orang kemudian mukhosomah membuli kita, ngajak sesuatu yang nggak baik, maka kita harus berpikir beberapa kali untuk memberikan tanggapan. Tidak perlu emosi. Sumaya talatov, kemudian kita bersikap pelan, halus ketika menanggapi dia. Wal yahdar. Kemudian hati-hatilah, kulal hadri dengan sangat hati-hati, mintasahulihi, saking ngegampang, mempermudah, bindadzalika, yang dalam tadi mukhotobah tadi, fi ibaratihi, yang dalam argumentasinya. Nah, kita juga harus hati-hati memilih kalimat yang diharapkan tidak kemudian membuat sesuatu menjadi tidak baik. Fa'inna kasiron, karena sebagian banyak orang, sebagian banyak minanasi saking manusa iku yatakalamuna, berucap indadzalika ketika itu, ketika dia dicaci, ketika dia dibully, bima kelan barang layaliku yang tidak pantas. Gitu kan? Saya kira kita sadar itu. Sebagian dari kita ketika kemudian kita dicaci, itu biasanya akan muncul emosinya. Kemudian muncul kemarin sahabat aja begitu jatuh kemarin, oh asu kan atau setan nih. Kemarin kan gitu toh. Loh, coba itu sahabat digoncengkan di Nabi. Jatuh aja ngomongnya gitu. Kita juga gitu. Apalagi kita kemudian jelas-jelas di sosial media dicaci maki. Itu biasanya kemudian kalau di sini diingatkan sebagian besar orang akan cenderung mengatakan sesuatu bimalayaliku, yaitu dengan ucapan yang tidak pantas. Nah, karena itulah kemudian kita diharapkan tidak begitu. Ada perilaku yang bagus yang saya kira kita kenal, salah satu tokoh di Indonesia, Pak Gil Sirot.
ketua PBNU yang sering dibully orang. Beliau santai aja dan enggak problem. Kalau Gus Dur kita paham. Itu biasa sasaran sing dianggap enggak sholat. Sing kan dulu banyak toh yang suara yang mengatakan Gus Dur pirang tak bulan enggak sholat. Lho sing gawe isu itu ya sapa? Tapi kan juga ada. Tapi dalam konteks ini saya ingin mengatakan ada sebuah statement yang bagus yang disampaikan oleh Pak Agil ketika dia dicaci maki. Dia mengatakan cacian orang itu tidak akan membuat kita jatuh di mata Tuhan. Pujian seseorang juga tidak akan membuat kita menjadi mulia di sisi Tuhan. Karena kemuliaan kita dan kehinaan kita itu tidak ditentukan oleh caci maki dan pujian mereka, tapi oleh perilaku kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar begitu kan, kamu mencaci atau muji itu bukan urusan saya. Sehingga kita kan enteng aja toh. Mestinya kita begitu. Karena yang kita lihat itu adalah Allahnya. Amal kita sendiri. Anda masih ingat kita ngaji hikam dulu? Kalau misalnya hikam itu ngajari kita begini. Kalau kita misalnya Anda itu nggak punya apa-apa, duwe ini sepeda motor, rumahnya sederhana, itu yang jelas kita miliki yang real. Kita hanya punya sepeda motor tahun klasik. Kemudian rumah kita juga sederhana. Tapi kemudian orang-orang teman kita itu ngomong, Mbak, sampean tuh kaya banget loh Mbak. Mobil di dealer itu kan gue sampean kabeh toh. Rumah di real estate itu kan juga gue sampean toh. Kemudian karena orang-orang itu bilang bahwa mobil-mobil di toko itu milik kita dan rumah-rumah besar itu milik kita. Kira-kira itu kita itu menjadi kaya bukan? Enggak juga. Artinya pujian orang itu tidak akan membuat kita benar-benar menjadi kaya. Cacian orang itu juga tidak akan membuat kita menjadi miskin. Karena kaya dan tidak, atau baik dan tidak, itu urusannya kita dengan Allah, bukan dengan cacian dan pujian. Mestinya gitu. Kalau kita bisa memahami itu, kayaknya kita nggak begitu problem lah. Dibully kayak urusanmu. Yang penting saya turu dan makan enak. Kan begitu aja toh. Masuk anaknya mau caci kemudian kita nggak bisa turu. Ketap ketip, ya iso ya. Ya kadang memang ada lah. Kadang Ustaz juga mikir. Kita nggak lapo-lapo kemudian muncul statement yang kadang juga kepikir malam. Tapi ngapain ngurusi orang? Wong dia nggak kenal kita. Saya juga nggak kenal dia. Ngapain kita harus problem? Nah, di sini dikatakan begitu. Sebagian banyak orang itu akan mengucapkan bimalayaliku, sesuatu yang nggak pantas ketika dia menjadi emosi. Karena itu kita diajarkan hati-hatilah ketika kita menanggapi orang yang memusuhi kita, jangan sampai kemudian kita menjadi sangat emosional dan lepas kendali. Warubama takalam, bahkan lebih parah, warubama takalama bahkan bisa mengucapkan sapa ba'dhum sebagiannya bima kelan barang yakunu kang ono sop apa ma iku kufron, menyebabkan kekufuran. Kadang bahkan kita menjadi sangat emosi kemudian menjadi sebuah kekafiran. Misalnya kita kadang kemudian muncul tuh, walas gak kawin-kawinan gak popo. Ketika mungkin dibully orang, gak bapak-bapakan, gak anak-anakan. Kenapa kemudian kita menjadi ada tuh muncul tuh kalimat-kalimat begitu karena sangat emosional kemudian kita mutung. Yang mutungnya itu kemudian kalau itu terkait dengan persoalan akidah kan menjadi kekufuran. Karena itulah sekali lagi kita diajarkan, marilah kita belajar mengendalikan emosi kita ketika kita diserang orang atau dicaci orang. Karena kalau kita dulu kalau Mbah Ibu Nganjuk itu kalau ngajari kita nggak perlu sedih dengan cacian orang. Toh kita nggak minta makan pada dia. Kalau ibu mengatakan, awakmu lo mangan itu njaluk ibu, gak njaluk mereka. Apa yang kita harus sedih karena cacian mereka? Kan begitu toh. Kalau dulu kita bangun pondok ini, ada aja orang yang kemudian ngomongnya gak enak. Biasalah orang yang gak suka. Kalau Ustaz sama ibu hanya bilang, ya biarlah ngomong dia, toh dia nggak bantu ngasih sumbangan. Kan mari, kan kita nggak problem. Ngomong apapun kita nggak problem karena toh dia juga nggak bantu nyumbangan kita. Wa kadza idza qala lahu sapa sahibuhu. Wa kadzalika idza fa'a kita qala nalikane ngucap lahu maring man sapa sahibu temane hadzal ladzi fa'altahu.
Hada utai iki ku alladzi sesuatu fa'al tahu yang ngelakoni sapa sira hu ing ma apa khilafu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan atau tidak selaras, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah. Au nahwa dzalika ala yakula la altazami orang ngikuti sapa ingsun al hadis ing hadis aw la afalu utawa orang nglakoni sapa ingsun bil hadisi kelawan hadis. Wa nahwa dzalika lan sepadane iku minal ibarati saking ucapan almus syaati yang serupa. Wa ingkana lan ana pol hadis iku matrukul zahiri, yaitu hadis yang ditinggalkan makna zahirnya, litahsisin krana kekhususan atau takwilin atau krana ana pemahaman takwil au nahwi dzalika. Bal yaqulu balik ngucap sapa man inda dzalika hadza utai hadal hadis utai hadis ini iku mahsusun dikhususkan au muta'awwalun utawa ditakwil au matruku dzahiri utawa hadis yang ditinggalkan bil ijma'i sebab karena ada ijma ulama wasbi dzalika. Atau juga kadang kita dipancing orang, Mbak, saman perilaku saman tuh gak ada dasar hukumnya loh, gak ada hadisnya, gak ada Qur'ane. Kita nggak perlu menjawab. Kadang kita emosi, kemudian kita mengatakan saya beristiak sendiri tanpa hadis-hadisan. Nah, kata itu tidak etis, karena ketika kita mengatakan saya melakukan tanpa hadis-hadisan, tanpa dasar hadis maksudnya, itu bisa menyebabkan ucapan kita itu kemudian dianggap tidak mempedulikan posisi Kanjeng Nabi yang sebagai uswah kita. Karena itu etikanya kalau kita dikatakan begitu, kita bisa mengatakan dengan ucapan yang lebih halus, saya tidak sesuai mungkin dengan hadis yang Anda pahami, tetapi saya mengikuti hadis lain yang menurut saya bisa saya pahami sesuai dengan konteks saya. Jadi kita hanya berbeda hadis yang kita ikuti, bukan kemudian kita tidak menggunakan hadis sama sekali. Itu etika kita. Oke, kita lanjutkan. Babul iqradi, bab tentang berpaling anil jahilin saking orang-orang bodoh. Kala ngendika sapa Allah taala, "Hud ngambil sapa sira al afwa ing pengampunan. Wa mur lan perintah sapa sira bil ma'rufi, bil urfi dengan baik, uruf ma'ruf. Uruf itu artinya sesuatu yang telah dikenal dengan baik. Jadi kayak kalau Anda nikah, ada ayatnya apa ya? Apa mah? Wa asiruhunna bil ma'ruf. Enak toh ada ayat Quran yang ditujukan untuk suami. Bukan hanya suami sebetulnya, tapi itu untuk pasangan. Quran mengatakan wa asiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah istrimu atau suamimu bil ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu dari kata arafa, sesuatu yang sudah dikenal umum di masyarakat. Jadi pergaulan kita dengan istri, dengan suami itu berarti sesuai dengan kebiasaan yang berlaku yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga sebagian ulama akan mengatakan kalau seorang suami ngasih belanja pada istrinya, maka harus disesuaikan dengan konteksnya. Maksudnya kebiasaan, kira-kira Anda kalau belanja sehari berapa? Misalnya 10.000 kan, ya kurang lah. Ustaz nggak pernah tahu belanja masalah. Ya 5.000 juga bisa. Kerupuk. Nah, jadi misalnya sehari oke lah 50.000. Kakean. Ya wes, 20.000 sedina. Kalau sehari 20.000 seberapa? Kali sebulan berapa? Berapa? 50.000 kali 30, 1,5 juta. Nah, ini misalnya uang belanja umumnya di Malang ini untuk kelas menengah, misalnya 50.000 kali sebulan 1,5 juta. Maka kalau Anda yang di rumah ngasih belanja istrinya, kira-kira untuk masyarakat kita karena mungkin bahan-bahan naik ya, kemudian kalau 10.000 nggak cukup. Nah, maka kira-kira umumnya piro?
Kalau umumnya 50.000 berarti seorang suami mestinya bisa ngasih segitu. Jadi besar kecilnya uang belanja itu disesuaikan dengan kebutuhan umumnya. Jangan terlalu sedikit, jangan juga iki dek uang belanja saulan 10 juta dihabiskan ya. Itu juga berlebihan, itu juga nggak benar. 10 juta sebulan juga nggak benar. Saulan 10.000 juga nggak benar. Tukono garam. Nah, jadi bil urfi wa asiruna bil ma'ruf itu maknanya bukan baik. Maknanya adalah ma'ruf itu sesuatu yang dikenal, yang sudah menjadi kebiasaan di situ. Sehingga konteksnya begitu. Di sini juga begini. Khudil afwa wal ma'mur bil urfi. Perintahlah sesuai dengan konteks yang dikenal dengan baik. Jadi kalau Anda nanti jadi orang tua, misalnya kita ngasih pendidikan anak kita itu kayak apa? Nah, kita bisa lihat kira-kira umumnya sekolah kita itu di mana. Kalau kita ngajak anak-anak kita, masyarakat kita, itu harus bagaimana? Maka kalau Al-Quran mengatakan wa'mur bil urfi, perintahlah sesuai dengan kebiasaan baik yang berlaku. Nah, karena kebiasaan baik yang berlaku sangat mungkin di Malang dengan di Madura beda cara ngajake. Pak ning Malang monggo Mbak jamaah, Pak ning Madura jamaah, kan mungkin gitu. Atau kalau yang lain harus lebih, kalimatnya bisa beda karena itu konteksnya beda-beda. Itulah yang dimaksud dengan wa'mur bil urfi, ajaklah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di situ. Caranya bukan sesuatunya. Wa'rid, lan berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang yang jahil. Artinya wa'arid anil jahilin itu bahwa kita harus dakwah ya. Tapi ketika orang yang didakwai kemudian menentang, maka kita tidak perlu meladeni itu. Kala ngendika sapa Allah taala wa idza sami'u, nalikane mendengar sapa mereka allahwa ing ucapan lahwa. Lahwa itu sesuatu yang kalau orang Jawa mengatakan lelahan. Lelahan itu apa? Perilaku yang tidak bermanfaat. Kalau dulu di pondok itu dikatakan santri tidak boleh melakukan sesuatu yang lelahan. Yang masuk lelahan itu main kartu. Nah dulu kita santri gitu. Main kartu apa? Remi. Enak toh? Kalau santri gak ono lah. Main. Kalau dulu kita santri, Ramadan biasanya. Ramadan habis terawih, habis ngaji, habis darusan, langsung mojok neng kamare, main remi sampai isu. Alasannya nyegat Lailatul Qadar. Nah, santri nggak boleh karena itu sesuatu yang nggak bermanfaat. Lagi yang nggak boleh dulu novel. Nah, dulu zaman Ustadz kan enak novel silat, Koping Ho. Nah, saiki lebih canggih. Novelnya neng aplikasi, neng HP, maca neng pojokan novel. Ngapain kita dibuat sumpek, wayahe seru, kemudian di bawah tulisannya bersambung. Kadang kalau ibu ndelok apa itu namanya, apa mah? Sinetron. Kan kadang ada toh sinetron bingung. Ustaz hanya mengatakan kita lihat sinetron untuk hiburan. Kalau kita melu sedih itu kan nggak terhibur. Gimana logikanya? Loh, Anda lihat sinetron itu kan untuk hiburan toh. Loh, untuk hiburan kok melu nangis ini. Kok kayaknya perlu kita pikirkan ulang lah. Sayangnya Ustaz itu nggak pernah nggak mudah untuk paham. Kadang ibu cerita ini loh ya ceritanya. Kok nggak paham ya dari tadi nggak paham maksudnya apa. Karena kita nggak mau pusing dengan cerita sinetron sing bulet, sing ini, sing ngapain, kita lebih enak turu. Artinya kan lihat TV, lihat apa, bagi Ustadz itu hiburan aja. Karena hiburan itu mestinya membuat kita fresh. Nah, kalau kemudian dulu iki nambah nggawa ember, karena nangis harus bawa ember, itu kan yo
Iya kalau pemainnya sedih dapat bayaran. Kalau Anda sedih kan nggak ada bayaran. Ngapain? Faidah sami'ul lahwa, ketika Anda mendengar sesuatu yang enggak baik, i'radu, maka berpalinglah meninggalkan anhu saking lahwa. Kalau kita diperintahkan, kalau kita menyaksikan sesuatu yang tidak baik, maka segeralah untuk berpaling. Jangan ngikuti. Oh, mestinya gitu ya kita. Delok sinetron, oh gak bagus, matikan. Delok aplikasi, oh ini kok enek novel, hilang. Mestinya kan gitu toh. Kalau di sini faidah sami'ul lahwa fa'radu anhu. Kalau begitu mereka mendengar sesuatu yang tidak manfaat, a'radu anhu, maka mereka segera memalingkan diri. Sehingga kemudian kita itu fokus. Tetapi sering Ustaz sampaikan kalau kita ngaji taklim mutalim, hiburan itu boleh. Ibnu Abbas mengatakan mendengarkan musik itu boleh. Anda bisa lihat di dalam Ibnu Abbas, musik itu bagian dari hiburan. Atau Anda main catur, itu juga hiburan. Anda main remi juga silakan. Kayak aneh toh santri yang punya remian. Ya mungkin untuk hiburan aja. Kayak di ASKI bawa kartu. Kondim, adik, pinjem mbak-mbak. Yo silakan aja, nggak apa-apa, itu hiburan aja. Anda main kartu silakan, Anda main catur juga boleh, Anda dengarkan musik juga nggak ada masalah. Tapi kalau kita ngikuti Ibnu Abbas ngajari kita begini. Hiburan itu boleh karena itu sesuatu yang mubah. Tetapi karena hiburan itu yang mubah, maka waktu mendengarkan hiburan tidak boleh lebih lama daripada waktu untuk melakukan kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya kan, berapa lama kita main kartu dan berapa lama kita membaca buku? Berapa lama kita main kartu dan berapa lama kita membaca Al-Quran? Berapa lama kita mendengarkan musik dan berapa lama kita mendengarkan ngaji? Itu yang, jadi artinya prinsipnya boleh, tidak ada masalah, tetapi karena dia hanya sekedar mubah itu kan mampir istirahat aja toh. Jadi hukum itu kan ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, di tengah ada mubah. Mubah itu posisinya adalah tempat istirahat saja. Karena untuk istirahat dari menjalankan kewajiban dan meninggalkan muharramat, yang mahramat tadi. Karena itu hanya istirahat, maka waktu istirahat tidak boleh lebih lama daripada waktu untuk melakukan perjalanan. Nah, gitulah. Sehingga silakan nggak apa-apa, tetapi jangan sampai kemudian maca bukune iku hanya ngajine setengah jam, iku bolak-balik ngongkek bangkean. Wis gak karo-karoan. Tapi begitu habis isya terus langsung buka opo. Macam-macam. Yang itu waktunya, sudah 3 jam. Masa teh? Udah jam 12 loh, Mbak. Kayak baru mulai kita. Itu yang nggak benar. Kalau dulu ketika Ustadz ngaji di masjid, Ustadz sampaikan sering, bapak-bapak misalnya neng pos kampling hiburan, kadang ketemu teman-temannya seharian bekerja neng pos kampling, kemudian sekedar hiburan untuk ketemu koncone main catur, silakan. Tapi jangan sampai lupa ada anak istrinya di rumah, main catur sampai isu. Karena ada toh yang kemudian kadang tukang becak turunin becak sampai isu. Itu anak ibu bojone gimana tuh? Nah, artinya ada hal yang kita diperbolehkan, ada juga yang kemudian jadi kayak musik dan seterusnya bukan mutlak haram, tapi juga tidak mutlak boleh. Jadi ada batasan di mana itu dipakai dan di mana kemudian harus kita tinggalkan. Nah, tetapi prinsipnya di sini dikatakan kita harus begitu sami'ul lahwa itu a'radu anhu. Kita segera untuk meninggalkan. Wa qalu lana amaluna walakum a'malukum. Nah, kalau ada orang yang seperti itu tadi, ya kita harus wassalam. Saya punya kewajiban sendiri, kalau dia main begitu ya silakan. Tapi saya tidak ikut, karena kita punya kewajiban sendiri. Kewajiban kita sebagai mahasiswa belajar. Kewajiban kita sebagai santri, ya belajar. Walakum a'malukum salamun alaikum.
layam lanap taghi, tidak berharap sapa kita al jahilin. Kita artinya kita tidak akan ikut-ikutan bersama perilaku yang enggak baik tadi. Wa qala ta'ala wa a'rid, lan berpalinglah anman saking seseorang tawalla yang berpaling andikrina saking mengingat kita. Kata Al-Qur'an, berpalinglah dari perilaku yang membuat kita lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fasfah, lan memaafkan sapa sira kalau ada orang yang salah, safhal jamil, dengan pengampunan yang baik. Rawaina fi sahih Al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an lama kana nalika ana terjadi apa yaumul Hunainin, perang Hunain, asara melebihkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan ing manusa min asrafil arabi, saking para pembesar orang Arab, fil kismati ing dalam pembagian rampasan perang. Ini hadis ini sangat terkenal. Ketika perang Hunain, Nabi itu dapat rampasan perang, kemudian Nabi membaginya itu enggak sama. Jadi ada orang tertentu yang dikasih lebih banyak daripada yang lain. Fakola, kemudian ada orang yang protes. Fakola, kemudian ngendika sapa rajulun, seseorang protes, wallahi inna hadhihi, pembagian ini iku kismatun, pembagian rampasan ma'udila, yang tidak adil, fiha ing dalam kismah. Kata orang tadi, kan Nabi sampean iku enggak adil, cara bagine tadi tidak bener. Wa ma'uridu, lan orang menghendaki sapa ingsun fiha ing dalam tadi kismah apa wajhullah taala. Fakultu, kemudian ini siapa namanya, para rawi Abdullah bin Mas'ud matur ke Kanjeng Nabi, wallahi la ukhbironna, yakti akan saya sampaikan, kabarkan Rasulullah ing Kanjeng Nabi, fa ataituhu, maka kemudian nekani sapa ingsun ing Nabi, fa akhbartuhu, lan ngasih kabar, menyampaikan sapa ingsun Nabi bima kalan barang kala fataghayyara, Nabi yang kemudian dituduh tidak adil tadi, fataghayyara mongko berubah apa wajhuhu, wajah Nabi, hatakana kaya seolah-olah ono iku kasorfi, kaya wajahnya Nabi itu emosi banget. Jadi ketika beliau dikatakan Nabi tidak adil, wajahnya langsung memerah karena merasa sangat tersinggung. Sumakola, kemudian dawuh sapa Nabi, faman ya'dilu, maka siapa yang bisa berbuat adil idalam ya'dil, nalikane ira iso adil sapa Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya. Nabi kemudian dawuh yang terkenal, kalau Allah dan Rasulnya dituduh tidak adil, maka siapa lagi yang bisa lebih baik dari Allah dan Rasulnya? Padahal Allah dan Rasulnya itu adalah perilaku hukum yang paling baik. Apa yang paling baik adalah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian orang tadi protes mengatakan Kanjeng Nabi nggak adil, berarti nggak ada lagi keadilan. Sehingga karena Nabi kemudian wajah beliau merah padam karena emosi. Sumakola yarhamullahu Musa, melasi sapa Allah Musa ing Musa qad udhiya, teman-teman dibuat sakit bi aksara, kelan sesuatu yang lebih banyak min hadza, saking iki, fasobara, kemudian sabar. Nabi begitu sangat emosionalnya karena dituduh tidak adil oleh seorang sahabat, seorang tadi. Tapi kemudian Nabi sadar, Nabi kemudian mengatakan yarhamullahu Musa. Nabi Musa itu pernah diperlakukan lebih parah oleh umatnya. Karena itulah kemudian beliau sabar, dan karena itu kita juga begitu. Mungkin kalau Anda nanti dakwah, sudah pulang ke kampung, ada orang-orang yang nggak suka, kemudian berbuat tidak benar, kadang kita mungkin emosi, tapi kadang kita yang harus kita pegangi adalah orang-orang dulu itu pernah diperlakukan secara lebih parah dari kita, sehingga kita kalau dalam bahasa kita disuruh untuk bisa menjaga diri, menjaga emosi kita sehingga mengampuni mereka. Kita masih ingat dulu di rumah awal Ustaz masih kecil, Mbah Kong itu membuat madrasah itu sejak awal. Awalnya di masjid, kemudian membuat lokal awal.
Itu kalau enek wong duwe gawe karena nggak seneng, speakernya diarahno ke ini ke madrasah, sehingga kemudian madrasah terganggu dengan sengaja dengan begitu. Kalau nggak gitu, madrasah tentu punya meja kursi. Kemudian lah duwe gawe itu pinjem. Meja kursinya madrasah sekolah itu dipinjem. Nah, pernah suatu ketika kita nggak boleh karena mau dipakai untuk sekolah. Bagaimana kemudian digawe duwe gawe? Digawe untuk pesta di kampung. Jalan ke arah masjid, ke rumah itu paginya penuh dengan kotoran. Itu dulu begitu. Kita dulu berapa kali, kita sejak kecil itu senang pelihara sesuatu. Dulu punya bebek kecil-kecil. Moro-moro mati di depan rumah karena diindrin. Diindrin dikasih racun. Artinya gitu-gitu bisa saja terjadi ketika Anda nanti misalnya dakwah. Kalau itu yang terjadi, kata Nabi, orang-orang dulu menerima seperti itu jauh lebih parah dari kita. Karena itulah kita diharapkan untuk bisa sabar, untuk tabah untuk itu. Dan tidak perlu kemudian meluapkan emosi kita. Artinya kalaupun dan kita harus menanggapi tanggapan yang terukur, tidak kemudian ngawur. Itu yang perlu kita pahami. Satu hadis lagi, as-sarfu bikasih soti wa huwa iku sibhun ahmar, yaitu koyok selupan warna merah, koyok warna teh gitu ya. Warwain Nabi Sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah qala qadima datang sapa Uyainah Ibnu Hisni Ibnu Hudzaifah wa nazala mongko kemudian turun ala Ibnu akhihi ing atase putra anak saudaranya yaitu yang bernama Al-Khur binti Qais. Wa kana lan ana sapa Uyainah iku minan nafari. Gini. Wa kana lan ana sapa Ibnu akhihi yaitu Al-Khur bin Qais iku minan nafari saking sebuah geng, sebuah kelompok alladzina yudnihim yang dekat ing mereka sapa Umar. Wa kana al-Qura orang-orang Qura, orang-orang pembaca Al-Qur'an iku ashaba majlisi Umar saking sahabat-sahabat teman ngobroli Umar. Wa musyawaratihi lan teman musyawarah. Kuhulan ada yang tua, kanu ana sapa ashabul majlis wa subhanan lan juga ada yang muda. Faqala mongko ngucap sapa Uyainah tadi libni akhi maring anak saudaranya, ya ibna akhi. Kalau anak saudara itu apa berarti? Ponakan. Ya ibna akhi, hai ponakku, laka untuk muwajhun indah hadal amiri di sisi Amirul Mukminin. Kalau dalam bahasa kita, ponakanku, Saman kan punya relasi yang dekat dengan Umar. Nah, bahasa kita begitu. Wasta'dzan li, mongko mintalah izin li untukku alai ngatasi Umar. Tolong saya dikasih kesempatan untuk bisa ketemu Umar bin Khattab. Fasta'dzana. Kemudian minta izin sapa Ibnu akhi wa adzina lan kemudian mengizinkan lahu maring tadi Uyainah sapa Umar. Falama dakhala mongko nalikane masuk kala ya Ibnu Umar wallahi matutina ora memberi sapa sira nak ing kita al-jazla ing sesuatu yang banyak wala tahkumu. Ini kasusnya padha dengan Kanjeng Nabi tadi. Ada orang dari daerah ingin ketemu Umar. Begitu ketemu Umar dia bilang, Umar sampean itu jadi khalifah tapi tidak adil. Anda tidak membagi secara baik. Wala tahkumu dan tidak memberikan hukum finain dalam kitab bil adli kelan adil. Umar langsung ditunjuk hidung, sampean itu gak adil. Kayak maksud sampean kayak Anda begini jadi guru kemudian muridnya nilainya nggak podo, tiba-tiba ada salah satu murid bilang, Bu, jenengan tuh nggak adil. Saya tuh loh yang rajin, tapi dapat nilai mungkin kita emosi. Umar juga begitu. Fahodiba. Kemudian emosional sapa Umar hatta hamma sehingga kemudian menduga ayuki'a bihi ayanta membunuh sapa Umar bi kelawan tadi orang tadi. Umar saking emosional sampai mau dibunuh orang tadi. Faqala lahu sapa al-Khur Khur tadi yang temannya Khur binti Qais ya Amirul Mukminin. Kemudian ditenangkan
Innallaha ta'ala qala li nabi maring nabine Allah dalam Al-Qur'an khudil afwa. Kata Al-Hur bin Qais, ayat Al-Qur'an itu mengatakan khudil afwa, berikanlah pengampunan, wa'mur bil urfi, dan perintahlah dengan kebaikan. Wa'arid, lan berpalinglah anil jahilin, sebagai orang yang bodoh. Fa inna hadza mongko sak temene tadi Uyainah dan yang dari kelompok kampung tadi iku minal jahilin, dari orang-orang yang tidak terdidik, bahasa kita gitu. Wallahi majawazuha, kemudian tidak pernah melewatkan sapa Umar ing ayat, sapa Umar hina talaha. Wa kana lan ana sapa Umar ku waqofan, berhenti indah kitabillahi taala. Tapi begitu Umar emosi tadi, dibilangi, Umar jenengan itu kan khalifah, orang yang matur tadi, orang desa yang kurang berpendidikan. Mungkin memang sikapnya ada yang tidak pas. Maka hendaknya lah diampuni, dimaafkan kesalahannya. Artinya kita juga begitu. Kalau kita mungkin ada anak didik kita yang mungkin perilakunya nggak pas, lebih baik kita berpikir itu. Mungkin karena dia kurang paham sehingga perlu kita ampuni, kita maafkan. Masih ingat toh? Kanjeng Nabi ketika dibalangi orang mana itu? Taif. Kemudian ketika Jibril marah dan mau menumpas orang Taif itu tadi, Nabi mengatakan, mereka adalah umatku dan mungkin mereka belum tahu. Itu kan lebih mudah. Sehingga kita kemudian menjadi lebih terbuka, menjadi tidak emosional dan bisa mengendalikan diri. Baik begitu. Al-Fatihah. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.